Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan berbagi tips ke kalian gimana caranya merawat ataupun mempersiapkan tanaman kita ketika musim hujan. Karena sekarang aku rasa di setiap daerah udah pada musim hujan gak sih? Nah, kadang pun kita juga ngerasa worry, kayak tanaman kita oke gak sih? Atau aman gak sih kalau kena hujan? Atau gimana caranya mempersiapkan tanaman kita biar kuat dan gak kena hama ketika pada saat hujan. Nah, kita akan diskusi bareng dan akan aku kasih tips beberapa hal mungkin bisa bermanfaat buat kalian nanti. Tapi sebelum aku ngebahas itu, seperti biasa bantu aku untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita bahas apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika musim hujan untuk tanaman kita. Hai guys, yang pertama aku mau bahas tentang media tanam. Media tanam apa sih kak yang bagus ketika musim hujan? Jawabannya adalah kenali dulu karakter tanamannya. Misal kalau kalian punya kolokasia, maka menurut aku nggak ada masalah gitu dengan media tanam. Semakin padat semakin bagus. Tapi kalau tanaman kalian itu adalah tanaman yang tidak suka dengan air ataupun tidak menyukai air terlalu banyak, maka media tanam yang bagus ketika musim hujan adalah media tanam yang poros. Misalnya seperti tanaman Syngonium, ada tanaman Aglonema, kemudian tanaman Philodendron. Nah, itu adalah tanaman-tanaman yang emang nggak suka banyak air guys. Jadi kalian harus pinter-pinter cari media tanam yang poros ataupun ringan, di mana sirkulasi airnya itu bisa keluar secara maksimal dan tidak menyimpan air terlalu banyak, seperti itu. Karena kalau kita ngomongin musim hujan itu kan unpredictable ya, kita nggak tahu pagi, sore, atau siang, kita kan nggak tahu ya kapan hujan gitu loh. Nah, cara mengantisipasinya adalah penggunaan media tanam yang pas dan poros. Misal nih contoh, untuk tanaman Syngoniumku ini, aku pakai media tanam poros yaitu komposisi pakis cacah, andam, dan juga sekam bakar. Dimana ketika aku siram, airnya itu bisa langsung ngucur keluar dari lubang-lubang potnya. Maka dari itu perlu juga diperhatikan lubangnya guys. Jangan sampai lubang-lubang di pot itu mampet ataupun kurang. Kalau kurang dilubangin sendiri agar sirkulasi air di dalam potnya ini bisa keluar secara maksimal dan tidak mengendap terlalu lama. So, akar di dalamnya itu bisa aman, nggak sampai busuk seperti itu. Jadi tips paling pertama adalah penggunaan media tanam poros itu penting banget. Kalian bisa searching apa aja sih yang bagus untuk media tanam tanaman kalian dan sifatnya yang poros itu apa aja, kalian bisa searching sendiri. Tapi saran aku, seperti yang aku sebutkan tadi, kalian bisa pakai pakis cacah, bisa pakai andam, humus daun bambu, ataupun bisa kalian pakai sekam yang dimana dia bisa lebih ringan sifatnya daripada penggunaan tanah. Yang kedua, aku mau bahas tentang penyiraman. Nah, di sini siapa sih yang suka banget nyiram tanaman kayak seminggu ataupun setiap hari suka nyiram tanaman? Siapa di sini? Nah, untuk musim hujan, tolong dicek ya guys, jangan sampai kalian terlalu semangat untuk menyiram tanaman kalian hingga kalian nggak tahu kalau ternyata tanaman kalian itu udah overwater. Nah, gimana sih kak caranya nyiram tanaman dengan baik ketika musim hujan? Yaitu kita dengan cek tanah atau media tanam yang kita pakai guys. Kalau aku pribadi, kalau aku nyiram tanaman ketika musim hujan, itu harus ngecek media tanamnya dulu guys. Jangan terkecoh cuman atasnya aja. Misal nih kita lihat, wah atasnya kering nih, berarti dia kurang air ataupun butuh air. Jangan kayak gitu guys. Tapi coba cek dalamnya dengan cara menggunakan lidi atau jari kalian. Coba kalian masukin ke dalam media tanamnya. Kalian cek dalamnya ini lembab, ada air, ataupun kalian ngerasa adem nggak. Semisal kalian merasakan hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan tanaman ini belum butuh air. Tapi kalau kalian cek, kalian gali sedikit, kalian masukin kayak lidi, kemudian ternyata emang kering, baru disiram dengan air. Kalau untuk aku pribadi kasusnya, biasanya itu seminggu cuma sekali atau 2 kali guys. Apalagi untuk jenis tanaman Syngonium, Philodendron, Aglonema, ataupun tanaman-tanaman yang emang nggak suka air, itu aku ngasih airnya pun juga kadang seminggu sekali, itu udah cukup banget guys. Karena kan kita kadang nggak tahu ya gitu tanaman ini itu airnya oke apa enggak gitu. Karena aku pernah kejadian kayak gosong karena aku rasa aku terlalu banyak nyiram airnya. Kayak tanaman epip ini guys di belakang aku, nanti mungkin akan aku zoom ya. Dia ternyata sampai gosong karena kebanyakan air. Apalagi tanaman-tanaman variegata nih guys, itu jangan sampai terlalu banyak disiram. Tanaman variegata itu gosong nggak cuma kepanasan, tapi kebanyakan air pun itu dia bisa gosong ataupun lonyot. Jadi perhatikan airnya, harus ekstra banget, jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kekurangan, harus pas. Penyiraman nggak boleh over dan harus dijadwal, kalau bisa seminggu sekali ataupun 2 kali aja.
Sekarang kita bahas tentang peletakan tanaman. Kak, tanaman kalau kita kasih tempat outdoor atau kena hujan secara langsung itu bagus apa enggak sih? Jawabannya nih dari aku pribadi, semisal tanaman kalian itu emang kalian tanam di tanah secara langsung, nggak pakai pot, aku rasa oke-oke aja gitu loh. Karena ya itu kan udah faktor alam ya guys, untuk penyerapan dan sebagainya. Menurut aku dia bisa survive, bisa adaptasi dengan baik. Tapi kalau semisal tanaman kalian itu kalian pakai pot, kalian kasih outdoor, apalagi itu kayak full hujan, nggak ada paranet, menurut aku itu cukup bahaya ya guys gitu. Apalagi kita kan nggak tahu sekali lagi hujan itu kapan, bisa aja seharian suntuk, bisa aja kayak sehari 3 kali 4 kali gitu kan. Kebanyakan air di media tanam kalian itu bisa menyebabkan akar busuk ataupun gosong pada tanaman. Jadi menurut aku better kalian kalau emang halaman kalian itu nggak ada paranet, coba dikasih paranet agar air yang jatuh ataupun nanti menyerap ke dalam pot kalian itu nggak terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, emang better banget dikasih lapisan kayak apa guys ya, tutup atau bahasa Jawanya tuh kayak payonan ya, kayak di teras gitu, biar tanaman kalian itu nggak terlalu kena air dari air hujan itu terlalu sering guys. Karena menurut aku air hujan itu juga kadang nggak bagus loh buat tanamannya, nggak sih? Kalau kita tinggal di perkotaan, air hujan itu mengandung asam, dimana itu bisa ngebuat media tanam menjadi asam, dan tanamannya bisa kekuningan, daunnya cepet rontok, ataupun cepet dia itu kayak tumbuh satu mati satu kayak gitu, paham gak sih? Nah, jangan sampai bergantung dengan air hujan ya teman-teman. Air hujan itu kadang ada yang nggak bagus, ada yang bagus. Nah, better kita nge-prevent dengan cara menggunakan air biasa aja menyiramnya kayak gitu. Jadi penempatannya sekali lagi better itu ditaruh di teras ataupun tempat yang nggak terkena hujan, dimana penyiramannya itu kita full pakai air keran ataupun air kita sendiri gitu. Jangan sampai air hujan, karena kita nggak tahu kandungannya air hujan kan. Kita mengantisipasi aja air hujan itu nggak bagus gitu loh untuk tanaman. Sekali lagi kayak seperti itu. Dan kalau aku pernah baca nih guys, kayak bukan baca sih, lebih tepatnya pernah lihat vlognya Nyonya Destira saat itu, ngelihat tanaman-tanaman yang ditanam outdoor ketika musim hujan itu setelah hujan malah disiram pakai air biasa gitu guys. Katanya untuk melarutkan zat-zat asam yang ada di tanaman ataupun media tanamnya biar larut ke bawah kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu tips juga kalau kalian emang nggak mau tanaman kalian sakit ya ataupun kekuningan ketika hujan datang. Itu malah jangan ngerasa kayak nggak usah disiram deh gitu, tanamannya aman gitu. Nah, jangan kayak gitu guys. Mulai sekarang coba diguyur airnya lagi menggunakan air yang bersih, karena menurut aku tuh juga bisa jadi salah satu antisipasi biar tanaman kalian gak gosong ataupun kekuningan nantinya. Jadi sekali lagi, penempatan itu penting banget, jangan sampai kena direct rain ataupun hujan secara langsung. Dan untuk penyiramannya jangan bergantung sama air hujan, tapi menggunakan air yang bersih, yang menurut kalian bersih, biar bisa melarutkan zat-zat asam pada air hujan. Nah guys, tip terakhir dari aku adalah pengecekan dan penggunaan pestisida. Nah, buat teman-teman, kenapa sih pengecekan itu harus ekstra ketika musim hujan? Karena menurut aku, kita kan kadang kecolongan ya guys. Ada tanaman yang tiba-tiba sakit, ada tanaman yang tiba-tiba kayak daunnya menguning. Kita nggak tahu kenapa nih, kayak gitu kan. Nah, pada saat musim hujan itu adalah kayak masa-masa rawan ataupun kayak hama, itu waktunya pesta gitu guys. Sering banget muncul kayak jamur ataupun kayak wereng, atau kayak kadang ulat-ulat gitu kan, kayak kupu-kupu gitu-gitu. Itu kadang udah banyak banget pada saat musim hujan. Nah, menurut aku kalian juga harus penuh ekstra hati-hati, jangan sampai kecolongan untuk ngecek satu persatu tanaman kalian, dari potnya, dari daunnya, dari batangnya. Jangan sampai terkecoh. Misal nih, kayak di daunnya kayak gini, wah cantik nih, tapi ternyata di belakangnya pada banyak tuh kayak hama-hama spider mats pesta. Nah, pada saat itu kalian nggak siap. Nah, kemudian tanamannya mati. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya ketika kalian ngecek tanaman di teras ataupun lagi free, itu coba kalian ngecek belakang daunnya juga, coba media tanamnya dicek, lubang potnya juga dicek kayak gitu. Biar nanti teman-teman juga bisa mengantisipasi ataupun melakukan hal yang tepat ketika kalian menemukan masalah kayak gitu. Nah, kalau ngomongin pestisida, aku pun juga udah menyiapkan ataupun ngebeli produk pestisida yang menurut aku oke banget untuk menghindari hama di media tanam, yaitu Furadan. Kayaknya untuk Furadan sendiri udah terkenal banget gak sih? Kayak hampir teman-teman pasti udah pada tahu lah ya penggunaan Furadan itu sendiri. Nah, aku biasanya beli yang ataupun beli yang kemasan ekonomis kayak gini, yang ukurannya aku nggak tahu sih, ini kayak
30 gram mungkin. Harganya murah banget, cuman Rp3.000 aja. Kenapa? Karena dulu aku kan sempet kayak takut ya, ataupun belum terlalu paham dengan pestisida, jadi aku nggak berani beli yang size besar gitu loh. Jadi aku coba yang size kecil-kecil aja. Toh juga tanaman di tempatku ini nggak banyak guys, kayak bisalah pakai 30 gram kayak gini aku bagi di semua tanaman itu juga pas gitu loh. Jadi buat temen-temen yang emang kolektor tanaman ataupun baru mulai suka dengan tanaman, kemudian mau beli kayak hal apa sih kok mahal, mau beli Furadan yang versi ekonomis ini, mending aku saranin sih, nanti aku kasih linknya ya barangkali kalau kalian mau beli, karena ini pas banget karena jumlah tanamannya nggak banyak, jadi kita bisa menghemat uang juga kayak gitu. Fungsi dari Furadan ini adalah untuk membasmi hama di media tanam guys. Kayak di dalam tanamannya itu, di dalam media tanamnya itu kayak ada hama cacing ataupun semut ataupun apa sih kita nggak tahu ya, belalang atau apa mungkin di dalamnya. Nah itu kita cara ngebunuhnya adalah pakai Furadan ini guys. Penggunaannya simple banget. Aku biasanya pakai sejumput dikit aja, aku taburin di atas media tanamnya, kemudian aku siram kayak gitu biar nanti cairannya itu menyerap ke dalam media tanam dan bisa ngebunuh hama-hamanya. Kayak gitu guys, simple banget gak sih? Dan ini pun penggunaannya juga 6 bulan sekali. Maksud aku kayak jangan sering-sering juga karena ada efek sampingnya. Jadi kayak 3 atau 5 bulan sekali. Pokoknya kita cek aja. Semisal kalau emang masih oke, jangan dikasih. Kalau ada indikasi semut ataupun ada hama-hama yang terlihat, coba dikasih di atasnya biar akar di dalam media tanam itu bisa aman, nggak busuk ataupun terserang oleh hama. Nah guys, sekian tips ataupun informasi yang bisa aku sampaikan terkait dengan gimana caranya kita mempersiapkan tanaman kita agar kuat menghadapi musim hujan. Semoga informasi aku sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi yang yang bagus lah buat kalian. Dan juga buat kalian yang emang punya tips tambahan ataupun mau sharing, mau ngasih informasi apapun, kalian boleh komen-komen di bawah biar kita diskusi bareng, biar kita pintar bareng kayak gitu. Dan sekali lagi aku mau ingetin kalian untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat juga untuk update video-video di kemudian hari. So that's all my video guys, and have a nice day everyone.